Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Sanita dengan NIM belakang 020. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perkembangan Ekonomi dan Konsep Ekonomi Digital. Di sini saya mengambil 6 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sistem kapitalis, apa itu sistem sosialis, apa itu sistem ekonomi campuran, apa itu sistem ekonomi Islam, bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia terkini, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital. Poin yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang menekankan kebebasan individu kegiatan ekonomi dengan hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan persaingan bebas dalam pasar. Dalam sistem ini, keuntungan menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi dan harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri ekonomi kapitalis, yang pertama, kepemilikan pribadi atas alat produksi, yang kedua, kebebasan ekonomi, yang ketiga, persaingan bebas, yang keempat, peran minimal pemerintah, dan yang kelima, pengakuan hak pribadi. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Yang pertama, inovasi dan persaingan, yaitu kapitalisme mendorong inovasi karena perusahaan bersaing untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih baik dan efisien. Yang kedua, efisiensi produk, yaitu sistem kapitalis yang mendorong penggunaan sumber daya yang efisien karena keuntungan menjadi tujuan utama, mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi karena persaingan dan inovasi menciptakan peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, kekurangan sistem kapitalis. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Sistem kapitalis cenderung menghasilkan kesenjangan pendapatan yang tinggi antar orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, konflik sosial. Kesenjangan ekonomi dan eksploitasi dapat menyebabkan konflik sosial dan ketegangan antar kelas. Yang ketiga, potensi eksploitasi, yaitu perusahaan dapat mengeksploitasi tenaga kerja dan lingkungan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu bentuk yang berlawanan dari sistem ekonomi kapitalis yang dianggap menyebabkan pemerintah kesejahteraan tidak tercapai. Jika pemerintah mempunyai peran yang besar dalam mengatur jalannya perekonomian di sebuah negara pada sistem sosialis, berbeda dengan sistem kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Adapun ciri-ciri sosialis. Yang pertama, negara atas nama pemerintah memiliki dan menguasai semua sumber ekonomi. Yang kedua, mengusahakan bersama seluruh kegiatan dan produksi. Yang ketiga, pemerintah membentuk pada perencana pusat yang membentuk jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi. Kelebihan dan kekurangan sistem sosialis. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan, yaitu kekayaan dan sumber daya distribusikan secara merata sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi karena tidak bergantungan mekanisme pada pasar bebas, fluktuasi ekonomi cenderung lebih terkendali. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu biasanya negara sosial menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan kerja secara gratis atau sangat terjangkau. Selanjutnya, kekurangan sistem sosialis. Yang pertama,
kurangnya efisiensi dan inovasi, yaitu tidak adanya persaingan dapat membuat sektor produksi kurang efisien dan inovatif karena tidak ada insentif untuk berkembang. Yang kedua, birokrasi yang berat, yaitu karena banyak hal diatur oleh negara, proses pengambilan keputusan bila lambat dan penuh birokrasi. Yang ketiga, motivasi kerja yang rendah. Sistem gaji yang sama atau terlalu merata bisa mengurangi semangat kerja karena kurangnya penghargaan terhadap prestasi individu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kolaborasi antara kapitalis dan sosialis. Kedua sistem itu memang perlu dievaluasi mengingat dampak negatifnya cenderung akan menguntungkan pihak tertentu. Jadi, sistem ekonomi campuran akan mengambil bagian-bagian baik dari kedua ideologi tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama itu fleksibel, yaitu cenderung fleksibel karena pelaku usaha dan pemerintah dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, menghasilkan inovasi karena tidak diberi kebebasan, pelaku usaha tetap dapat berinovasi untuk dapat bersaing di pasar, sebab butuh kreativitas dari pelaku usaha agar usahanya sendiri dapat berjalan secara efisien. Yang ketiga, tidak adanya eksploitasi buruh karena perusahaan swasta tetap harus patuh terhadap aturan dari pemerintah yang berkaitan dengan buruh. Selanjutnya, kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat, yaitu sistem ekonomi campuran cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan sistem liberal. Yang kedua, pemerataan pendapatan yang sulit, yaitu pemerataan pendapatan dapat sulit diwujudkan karena adanya persaingan dan perbedaan pendapatan yang besar. Yang ketiga, efisiensi yang kurang, yaitu adanya intervensi pemerintah dan regulasi yang ketat dapat mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Poin yang selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Adapun menurut para ahli, yang pertama Abul A'la Maududi, yaitu Maududi menekankan pentingnya pendidikan moral dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Yusuf Qaradawi, yaitu Qaradawi berpendapat bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Tuhan, dengan tujuan akhir Tuhan dan penggunaan fasilitas yang tidak terpisahkan dari syariah Tuhan. Yang ketiga, Muhammad Abdul Manan. Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Fungsi dan peran ekonomi Islam. Ekonomi Islam berperan dalam menciptakan sistem yang adil, di mana kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf membantu redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya milik pribadi, tapi ada hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu,
Ekonomi Islam mendorong kepedulian sosial dan solidaritas terhadap kaum yang kurang mampu. Perjalanan ekonomi Indonesia terkini. Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Di tengah ketidakpastian global, pada bulan 4 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% YoY, lebih tinggi dibandingkan per-country seperti Singapura yaitu 4,3%, Arab Saudi 4,4%, dan Malaysia 4,8%. Sementara itu, di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,3%. Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% YoY, atau tetap dalam rentang sasaran 2,1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB September 2024. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik. Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% YoY, yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di era digital. Ekonomi digital telah muncul dan berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara global. Del 2016 mengidentifikasi 4 era sebelumnya dalam sejarah perekonomian global, yaitu era masyarakat agraris, era pasca industri, era pertumbuhan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional yang didominasi oleh kelompok elit. Namun, ekonomi digital menawarkan perbedaan signifikan dengan era-era sebelumnya. Ini adalah era yang inklusif, memberikan peluang yang lebih merata dan tidak perlu terpusat. Ekonomi digital menciptakan lingkungan yang mendukung kompetisi sehat dan mendorong kerjasama serta sinergi, khususnya bagi pelaku usaha startup. Dalam konteks ini, ekonomi digital sering dianggap sebagai ekonomi berbagi, yang memberikan kesempatan bagi banyak usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam pasar global. Selanjutnya ada peran ekonomi digital di beberapa sektor. Yang pertama, sektor keuangan. Sektor keuangan yaitu era ekonomi digital telah menghasilkan berbagai aplikasi digital untuk pembayaran yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan. Yang kedua, bidang kebudayaan, peristiwa, dan ekonomi kreatif, yaitu e-commerce menjadi platform untuk memasarkan produk budaya dan kreativitas lokal Indonesia. Yang ketiga, industri pertanian. Penerapan teknologi, robotika, dan Internet of Things dalam industri pertanian membawa sektor ini ke era pertanian 4.1. Yang terakhir, selanjutnya yang keempat, logistik.
Logistik merupakan proses penting dalam rantai pasokan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan kompetitif dalam hal layanan pelanggan dan harga. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan ekonomi dan konsep ekonomi digital merupakan proses perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dari masa ke masa, dimulai dari ekonomi tradisional hingga memasuki era ekonomi digital saat ini. Perubahan ini mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, globalisasi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam perjalanannya, ekonomi mengalami transformasi dari berbasis agraris ke industri, lalu berkembang ke sektor jasa dan akhirnya menuju ekonomi berbasis digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.